podcastnya Teknolive nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan senang hari ini karena kita akan membahas tentang apa ya namanya, sesuatu yang luar biasa aja pokoknya dengan hubungannya dengan Jerman. Dan kebetulan di hadapan saya udah ada orang yang luar biasa, yaitu Miss Lani. Selamat datang Miss Lani. Terima kasih untuk saya diundang ke sini. Sama-sama Miss Lani. Apa kabar nih Miss Lani nih? Alhamdulillah baik. Semoga baik selalu dan bahagia, Miss. Amin, Gitu. amin. Dan sebelumnya kenalin saya Teddy dari Teknolive, Ibu. Mungkin kita juga sedikit berbincang, Bu ya. Gitu. Tentang program edukasi yang ada di Teknolive dan kita kerjasama dengan namanya Verba. Verba. Kita nyebutnya apa nih? Verba. Verba Sesuai ya. aja, Verba. VERBA gitu ya. Verba gitu. Ya. Oke, Verba ini apa nih, Bu? Verba. Kalau saya sih masih agak sedikit awam ya, Bu ya. Jadi dan mungkin teman-teman pun apa sih ini Verba gitu kan. Boleh dijelasin, Bu, apa itu Verba, Bu? Verba apa itu? Kalau Verba sendiri memang bahasa Indonesia juga Verba. Tapi sebetulnya yang dimaksud adalah Verba Jerman Edu. Belum lengkap tuh verbanya. Ya, Verba Jerman Edu. Ya, betul. Jadi tempat kursus sih. Tempat kursus. Ya, kursus bahasa Jerman. Bahasa betul, Jerman. Betul. Dan spesifik hanya bahasa Jerman ya? Hanya bahasa Jerman. Hanya sebetulnya bahasa lain ada, tapi kita lebih banyak di bahasa Jerman. Gimana tuh? Lebih banyak di bahasa Jerman. Iya. Kecenderungannya lebih ke bahasa Jerman. Dan Miss Lani ini adalah sebagai founder dari Verba Jerman Edu ini atau gimana? Seperti itu. Seperti biasa. Dan kebanggaan, Bu, buat saya, Bu. Waduh. Karena saya bertemu dengan orang-orang luar biasa loh, Bu. Apalagi berkecimpung di dunia pendidikan gitu ya, untuk mencerdaskan, luar biasa. Amin. Insyaallah. Dan tadi, Bu, ketika Verba, Jerman dan Edunya itu berarti ini adalah education, berarti pendidikan ya? Ya, lebih ke arah ke pendidikan, tapi bukan formal ya, jadi informal. Informal ya. Bisa jadi itu informal tentang pendidikan di Jermannya atau pendidikan yang sifatnya, kalaupun ditanya formal hanya sedikit ya, mungkin kampus ya. Program di kampus mungkin itu ada, tapi itu hanya sedikit informasinya. Oke. Berarti informal dalam artian ini independen. Ya, betul. Dan ini mengajarkan tentang bahasa Jerman. Bahasa Jerman, betul. Terus ada edukasinya. Nah, edukasi ya, ini edukasi, bimbingan. Bagaimana kalau untuk ke Jerman tuh seperti apa gitu. Ke Jerman. Ya, betul. Jadi Verba Jerman Edu ini mengantarkan nanti yang join itu ke Jerman langsung atau bagaimana, Bu? Jadi proses pasti untuk bahasa dulu ya, bahasa Jerman dulu. Terus setelah mereka belajar bahasa Jerman, tentunya mereka boleh milih entah itu mau kuliah di Jerman atau program vokasi di Jerman. Tujuannya nanti untuk akhirnya bekerja di Jerman. Oke, berarti yang membedakan di sini berarti bukan hanya kursus untuk bahasa saja, nanti akan didorong, dibantu untuk mungkin kuliah ya, bersekolah lah di sana, berpendidikan, sekolah kuliah bisa juga. Sekolah kuliah bahkan sampai bekerja di Jerman. Bisa seperti itu. Dibantu oleh Verba Jerman Edu ini. Ya, nanti kita kerjasama juga dengan ada terus terang agensi dari Jerman. Agensi. Gitu. Karena kan lebih baik kita profesional ya di bahasa, kita mantapkan bahasanya. Nah, kemudian nanti kalau sudah bahasanya mantap dan terus setelah tes internasional baru kita arahkan ke agensinya yang di Jerman. Ya, untuk penempatan bekerja di sana. Bekerja ya? Ya, bekerja, tapi gini, kalau di istilahnya gini, kalau di Jerman itu memang tidak ada langsung boleh bekerja, tapi mereka harus melalui pendidikan dulu selama kurang lebih 3 tahun. Pendidikannya tujuannya apa? Untuk menjadikan mereka tenaga profesional, ahli di bidangnya. Ahli ya? Ahli. Berarti ada tahapan tertentu ya sebelum bekerja. Yang pertama sih yang jelas ya, itu belajar tentang bahasa Jerman dulu di Verba ini. Oke, nanti dari Verba ini diarahkan ke agensi untuk mengikuti tahap selanjutnya nih. Tahap selanjutnya ya, mereka misalnya minatnya bidang apa? Nanti dibantu. Diarahkan begitu ya, menjadi tenaga profesional atau ahli tadi. Ya, betul. Luar biasa. Dan itu gimana, Bu, untuk join? Gimana ya? Karena saya jadi tertarik nih, Bu. Umurnya berapa, Pak nih? Saya umur ya sekitar bulan. Gimana nih, Bu, untuk ke Jerman sendiri? Jadi misalkan saya nih, saya tertarik misalkan untuk bekerja di sana.
atau menempuh Oke. pendidikan di sana. Pendidikan ya, oke. Nah, itu hal apa aja sih yang harus kita siapkan mungkin, atau hal apa aja mekanismenya, prosedurnya bagaimana, Bu? Yang jelas di kami satu tadi ya bahasa, kedua mental. Mental. Oke, otomatis itu harus mental. Kalau yang masih muda ya, tapi kalau misalnya sudah saya udah S1 nih, mau ngambil S2 di sana atau saya mau bekerja nih. Oke, kalau gitu kamu udah tahu belum arahan bekerja di sana mau ngambil apa istilahnya bidangnya apa? Jadi sudah tahu tuh. Ya, ya, ya. Sedangkan yang baru dari SMA atau SMK, mereka nanti kita arahkan kamu jurusannya apa sekarang, minatnya apa. Oke. Betulkah kamu berminat di situ? Tapi kamu belajar bahasanya kuat nggak selama sampai kurang lebih setahun? Kurang lebih setahun. Ya, kita kasih tahu yang itu dulu. Berarti dikasih tahu interview dulu ya. Pasti. Dan pasti itu ada. boleh dari SMA atau SMK SMA pun atau SMK ya. boleh. Boleh. Jadi syaratnya memang sekolah menengah atas. Sekolah menengah atas ya. Sekolah menengah atas atau kejuruan. Atau Kejuruan. madrasah setingkat dengan itu. Oke, baru boleh ya Baru boleh. di join di Verba ini. Betul, join. Ya, Yang maksudnya diarahkan ke sana yang ya. diarahkan ke sana. Karena bukan tidak mungkin yang kemarin belajar di kita tuh ada anak SMP mau ke SMA. Ada banyak itu malah. Ya. Saya kaget kenapa ya anak SMP mau ke SMA di sana? Ya karena bapaknya bertugas di sana, Oke. jadi gitu. Jadi ikut Bapak dinas ya. Ikut Bapak dinas. Gitu. Akhirnya mencoba untuk belajar Kursus bahasa ya, Jerman kursus ya. Betul. Karena kan tadi orientasi kami tuh kursus dulu. Kursus Ya, dulu. Kursus aja dulu deh. Nah, selebihnya nanti terserah mereka mau seperti apa gitu. Tapi Verba sendiri siap support dan mendorong itu ya, Ya, membantu begitu. untuk Alhamdulillah mengarahkan. seperti Baik itu jenjang pendidikan tadi meneruskan Betul. atau mungkin bekerja di sana dan lain sebagainya. Betul. Nanti yang ngarahin ada nih kayak fraunya atau hairnya atau trainer ya bahasanya ya. trainer. Nanti mereka yang ngarahin, bantu karena memang mereka sudah pernah ke Jerman. Nah, itu lebih apa ya? Lebih real lah. Lebih real ya, langsung ya. Mm, Pernah ke Jerman, saya belum pernah, Bu. belum pernah ya. Baru Pak, ya. ke Prancis, Bu. Oh ya. Perapatan Ciamis. Jerman, kalau orang Jakarta bilang jajaran Matra. Aduh. Oke, Aduh, jadi- jokes-jokesnya kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, berarti memang sejauh ini sudah ada yang bekerja di sana, yang mengawali kursus bahasanya itu di Verba ini, gitu, dan dibantu oleh Verba untuk bekerja di sana. Termasuk yang sekolah pun sudah ada. Yang kebanyakan kita memang yang untuk pendidikan vokasi tadi. Oh, pendidikan vokasi. Vokasi, yang bertujuan nanti untuk bekerja. Untuk bekerja di sana. Gitu. Kebanyakannya seperti itu ya. Sekarang trennya seperti itu, Pak. Trennya seperti itu. Karena mereka pikir, aduh, kalau misalnya kuliah aku gimana ya di sana ya. Nah, gitu. Apakah ada jaminan atau seperti apa? Kayaknya kalau bekerja dulu di Jerman, mereka bisa nanti akhirnya bekerja sambil kuliah juga bisa. Seperti Bekerja itu. sambil kuliah bahkan ya. Gitu, betul. Bu, memang jaminan apa sih, Bu? Gini. Oke. Hal apa sih yang membuat saya udah mulai tertarik nih. Begitu ya. Iya, pengen tahu maksudnya ya. Nanti share ke yang lain Siap. ya. Dan ketika misalkan saya bekerja di Jerman, mungkin apakah dari benefit-benefit apa nih yang bisa saya dapatkan? Misalkan ya, rentasnya gini lah. Ya nggak dipungkir ya. Misalkan mungkin salary-nya lebih besar di sana, atau mungkin ada jaminan apa yang bisa lebih kita sejahtera. Kan harapan kita untuk bekerja di luar tuh menjadikan kita lebih baik kan, Bu, untuk ini. Harus ya. harus itu. Apa nih, Bu, untuk ini benefitnya? Sebenarnya gini, sama seperti kalau kita kalau ke Amerika atau mungkin ke Australia, even Australia Ya. atau ke negara-negara lain, pastinya soal jaminan itu pertama yaitu pasti gaji gede ya. Gaji Itu gede. pasti itu jaminannya itu, terus kemudian jaminan hidup di sana seperti apa? Asuransi. Memang semua diasuransikan. Oke. Jadi ketika sakit atau terjadi sesuatu hal, ya nggak seperti di sini harus maaf ya. ya gitu. Ya, oke lah, gitu ya. Kalau di sana, oke, silakan masuk rumah sakit. Ya, sudah nanti tinggal ini asuransinya tinggal mereka uruskan. Terjamin. Gitu. Dianggap terjamin. Tuh, seperti itu. Nah, kalau unggulannya di Jerman itu bisa bekerja. Ini mungkin dengarnya dari cerita dongeng ya. Siap. Kenapa? Kok enak sih di Jerman? Kamu bukannya pulang ke Jerman? Ya pulang bentar, liburan katanya. Loh, kamu kan orang Indonesia, kok liburan? Iya, kan saya kerjanya di sana. Loh, ngapain kamu kerja di sana? Cari pensiun lah. Kepalang nyaman Iya, berarti ya gitu, kerja di betul. Jerman. Cari pensiun, saya bilang, waduh ini orang. Awal-awal saya nggak percaya cari pensiun itu maksudnya apa? Memang mereka boleh bekerja di sana
sampai pensiun seperti itu. Oh. Memang ada jaminan lah dari Ada jaminan ya. pemerintah. Betul. Itu yang membedakan ya. Ada Betul. guarantee lah ya, guarantee Nah, yang itu. memang orang tuh akhirnya ya betah di sana untuk Betah, bekerja ya. dan ya banyak hal lah gitu ya. Nah, Dan itu semua benefit. diawali dari verba. Dan sejauh ini Bu ada berapa banyak yang sudah nih kalau boleh Sana tahu? ya. Ya. Ya jujur ya, kalau kami memang belum terlalu banyak, tapi Ya. kalau dibilang belum sampai ratusan lah, belum sampai. Karena kemarin kami jujur baru buka di tahun 2019 karena ada COVID juga, gitu. Kemudian yang berangkat juga setelah COVID 2 tahun kemudian, gitu. Setelah COVID baru mereka ya baru melamar-lamar. Maklum namanya melamar tuh ada yang ditolak, ada yang Ada melamar langsung, prosesnya ada ya. proses segala macam. Kurang lah dari 100. Kurang Belum. dari 100 ya belum ya. Belum. Karena memang masih baru. Tadi Betul. Verba Jerman Edu ini di 2019 berdiri. 2019 baru berdiri. Baru berdiri. Mm-mm. Kepotong Covid Potong COVID. dan baru ada keberangkatan pun di 2 tahun setelahnya ya. 2 tahun Dua setelahnya. setelahnya. Betul, Oke, betul 2 tahun setelah. Tapi sejauh ini udah ada berarti yang di sana. Sudah ada. Jadi mereka ikut program kita ada program BFD atau FSJ atau apa namanya social worker. Ya. Kemudian nanti mereka melanjutkan ke Ausbildung. Seperti itu. Apa tuh Bu Ausbildung? Oh ya, belum sampai di situ tadi ya. Belum. Oke. Itu apa Bu? Ausbildung itu jadi program, kalau di Indonesia bilangnya vokasi ya. Vokasi. Tapi berbeda vokasi di sana sama Indonesia, bedanya itu vokasi di Jerman itu tidak ada gelar. Tapi mereka punya semacam kemampuan seperti tenaga ahli lah seperti itu. Kemampuan tenaga ahli Ya, kemampuan melakukan atau skill ya, skill dalam bidang tertentu dalam bidang mereka seperti itu. Makanya kan mereka disekolahkan selama 3 tahun, paling sedikit 3 tahun. Sekolah Teknik 3 sekarang tahun. katanya 4 tahun. Teknik tuh sekolah dan sambil bekerja, sambil bekerja sambil sekolah. magang lah bahasanya. Sambil magang bahasanya begitu bahasanya ya. seperti itu. Oke, dan itu tersertifikasi kan? Maksudnya setelah sekolah itu? Iya, ya, Udah dan jelas. sertifikatnya itu nanti bisa digunakan untuk bekerja di Uni Eropa. Wow. Bahkan Amerika Bukan juga hanya ada. di Jerman berarti kan? Bukan. Di Indonesia katanya bisa juga tuh. Oh gitu? Iya, tapi di perusahaan Jerman. Cuma gajinya ya udah terima aja sih. Ya dengan ya tahu lah. tapi ahli dia. Tapi ahli bidang kan. itu. Berarti itu pun udah mendapatkan bahasanya pengakuan internasional, bahkan bukan hanya di Jerman sendiri ya. Bukan. Untuk Uni Uni Eropa, Jerman. bahkan ke Amerika barusan ya. Iya, ada beberapa. Bahkan di Indonesia juga bisa gitu kan. Bisa. Itu sudah diakui berarti kan. Tuh. Wow, luar biasa ya. Mm-mm. Jadi ya gimana ya, speechless ya. Iya. Awalnya cuman kursus doang gitu ya, Mbak bahasa saya tertarik nih mau mendalami bahasa Jerman tuh kayak gimana. Iya, Ternyata ada hal-hal lain nih yang Betul, bisa dibantu betul. oleh Verba Jerman Edu ini gitu kan. Untuk melanjutkan pendidikan atau mungkin jenjang karir dan lain sebagainya, bekerja di Jerman dan lain sebagainya. Bahkan sekolah sesuai spesifikasi skill dan itu mendapatkan sertifikat yang bisa diakui ya. Betul. Diakui legal di Uni Eropa gitu ya. Betul. Itu baik dari negara-negara Eropa lah yang lainnya ya. Luar biasa nih. Jadi Bu, memang saya kepo Bu. Ya. Jadi memang gimana Bu? Jadi maaf putus ya. Iya. Jadi memang sertifikat ini sebagai istilahnya kalau dibilang aku punya sertifikat ini, berarti aku nih gimana nih? Sekarang aku sendiri sebagai orang imigran, mereka akan menganggap no problem orang imigran sama saja dengan orang penduduk asli di sana. Maksudnya apa? Gajinya iya? sama. Ya, Tidak dibedakan. tidak dibedakan. Nah itu benefitnya. Iya. Berarti bisa dibilang kayak orang melihat dari sisi kinerjanya juga begitu ya. Sudah ada pengakuan, tidak ada ini orang lokal, ini orang luar dan lain sebagainya. Sudah tidak ada, semua rata begitu. Karena semua sudah dibimbing di 3 pendidikan tahun yang sama pendidikan begitu ya. tadi. Betul. Standarisasinya Luar sudah ada. Bu, dengan tahapan tadi itu, mulai dari kursus Ya. 1,5 tahun, 1 tahun tadi tuh. Iya, sebetulnya setahun seharusnya Setahun sudah bisa ya? ya, tapi setahun setengah kita just in case mereka tidak lulus ujian internasionalnya, so kita nanti Ada spare lah ya. ada spare. Ada spare untuk durasinya 1 tahun, terus nanti ada. Sama nunggu visa.
Oh, nunggu visa setahun setengah berarti ya. Setahun setengah lah. Oke, baik. Dan dilanjutkan untuk ketika ingin bekerja mungkin di Jerman ada proses 3 tahunan. Yaitu Betul ya, yang tadi vokasi dan lain sebagainya. Betul. Yang jadi pertanyaan, berapa Bu yang harus saya keluarkan ketika saya misalkan nih ya, Oke. saya Bu pengen kerja di sana. Mhm. Terus prosesnya bagaimana nih untuk pembayaran administrasinya? Mungkin Oh. mulai dari kursusnya doang deh. Perlu Awalnya dibuka gitu. di sini juga ya? Buka dong, Bu. Waduh. Perlu dibuka juga ya. Oke. Ini range saja ya, mungkin Range, lebih ya, enak betul. ya. Karena nanti takutnya kalau kerja sama di mana-mana, oh kok ada yang berbeda segala macam. Oke. Takutnya seperti itu, kebijakannya berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk harga ada di range seperti itu. Range-nya kurang lebih sekitar 40 juta itu sudah ada penempatan. 40 juta untuk sudah. penempatan bekerja. Udah ada penempatan untuk Ausbildungnya Ausbildung. gitu, seperti Baik. itu. Mm-mm. Oke. Udah termasuk bahasa, Mhm. kemudian bimbingan untuk surat lamaran, Ah. bimbingan untuk interview, nanti semua dibimbing sama kita. Jadi ada mentor pendampingnya ya? Betul, pasti harus ada. Ketika nanti udah ujian Goethe kan, istilahnya Goethe itu apa namanya, sudah ujian ada yang nggak lulus, ya nggak apa-apa, nanti kita ini lagi, kita bimbing lagi khusus untuk di ujiannya. Oh, remedial. Bahasanya mungkin apa ya, remedial, mungkin bahasanya remedial ya kalau kita Remedial ya, ya, tes, perbaikan. karena tes ulang. Tes ulang ya, sebetulnya. betul. Jadi Sampai saya nilai waktu tertentu. sekolah gitu Bu. Gitu ya. Remedial. Sering remedial maksudnya. Tapi alhamdulillah lulus Bu. Iya. Ya ujung-ujungnya pasti lulus. Lulus ya Bu ya. Kita berusaha begitu Ya, ya. Dan wow, luar biasa ya di prosesnya itu. Bu, kalau misalkan saya hanya ingin belajar atau kursus hanya di bahasa saja. Misalkan saya tertarik nih untuk mendalami bahasa Jerman nih. Itu range-nya berapa tuh Bu? Range-nya dari- Atau memang ada paketan atau gimana nih Bu? ya sebetulnya sih ada, kita memang ada paketan. Itu range-nya dari misalnya kalau A1 saja itu sekitar 5 juta ya. 5 juta itu, tapi belum termasuk persiapan ujian. Persiapan gitu ya. ujian. Karena nanti setiap tahapan itu kita memang ada persiapan ujian sebelum masuk ke level berikutnya. Sehingga mereka itu ketika tes internasional mereka sudah disiapkan tes di kita dulu, lokal dulu. Oh, ternyata sudah siap nih nanti untuk tes internasional. Oh. Ya, dikarenakan tes internasional sekali tes aja lumayan bisa sampai 3 juta gitu satu kali tes. Iya, iya. Oleh sebab itu kita perlu namanya ujian atau tes di dalam dulu. Internal lah ya. Ya, internal. Itu berapa lama Bu untuk kursusnya? Kursus kita ada yang super intensif, hanya sebulan setengah atau 6 minggu juga bisa. 6 minggu. Untuk A1 ya. Untuk Iya, yang A1 saja. yang pemula lah ya. Pemula, kursusnya saja. Kursusnya saja. Belum nanti Vorbereitung atau persiapan tes ujian. Itu ada lagi seperti Iya, iya. itu. 1, A2, kemudian yang paling sulit itu mulai di B1, B2. Itu kemungkinan udah harus lebih serius lagi dan diajarkan oleh guru yang sudah berangkat ke sana. Ke sana ya. Ya. Karena ada ada bahasa-bahasa yang mungkin di buku mungkin nggak ada, tapi dari keseharian mereka nanti mereka ajarkan ke anak-anaknya gitu. Seperti itu. Luar biasa tuh. Berarti kurang lebih di 6 minggu itu 1,5 bulan ya untuk Ya. yang pemula itu Untuk yang belajar pemula. dulu secara basic. Secara Nanti basic, berarti ada tahapan tuh A1, A2, B1, B2 gitu ya. Tuh. Buat Bapak mungkin kalau misal nih Bapak pengen ke luar negeri, pengen ke Jerman maksudnya. Ya. Biasanya ada juga tes khusus untuk, maksudnya gini, tes aku pengen ke Jerman. Ya oke, cuma kalau jadi turis aja mungkin pakai bahasa Inggris juga bisa. Iya, iya. Mau bisnis, ya mau nggak mau Betul, harus betul. A1 dulu dong biar lebih enak nanti Betul. bisnisnya di sana. Minimal basic lah ya. Nah, Buat- gitu minimal Biar itu. nggak apa ya ini? Ya, ya gitu gitu. Iya, iya, ya, iya, iya, seperti iya. itu. Oh, Di ada tempat juga. kami juga banyak, Pak. Kebanyakan ibu-ibu Oh iya. ibu-ibu yang mereka mau menyusul suaminya ke sana atau mereka mencari suami lagi di sana atau gitu. Nar. Ada Ada pasti ibu-ibu mau mencari. suami. Ya pasti yang udah pada single-single Iya, lah, iya, kan iya, gitu. Iya, 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 iya. Oke. Oke. Emang boleh, Bu?
Emang boleh apanya? Ya gini, maksudnya saya nggak ada tujuan selain kalau ada suami yang dinas di sana mungkin secara Ya, ini oke ya. gitu kan relate. Nah kalau misalkan saya nih bukan turis bukan apa, tapi pengen belajar aja, terus saya pergi aja ke sana, nggak ada tujuan apapun, itu diperbolehkan nggak sih sama dari Jermannya sendiri? Biasanya sih pasti harus ada tujuan karena kan itu tempatnya tinggalnya di mana. Terus tujuan ke sana berapa lama? Otomatis nanti harapan mereka harus kembali lagi ke Indonesia kalau sebagai turis gitu. Iya, Makanya kasih visa berapa bulan nanti kembali lagi Indonesia gitu. Ya. Wow, luar biasa sih Bu. Pasti tertarik sih. Kalau di Pak Teddy, sebenarnya Pak Teddy ada kesana tuh mau ngapain nih ceritanya? Kalau saya sih Bu menyusul teman Bu. Menyusul teman, oke. Teman. Karena Menyusul saya sempat teman. saya punya teman di sana Bu di Swiss sih sebetulnya. Oh, di Swiss, Gitu. oke. Tapi turunan Melalui dari Jerman. betul turunan Jerman. Jadi ayahnya di Jerman, ibunya di Swiss. Oke. Nah dia itu lahir di Swiss tapi sekarang kerja di Jerman katanya. Oh, oke. Menyusul atau Enggak, Bu, berdomisili? enggak, Bu. Oh, Saya apa sudah namanya? berkeluarga. Visit. Nggak visit juga Bu. Oh, visit. Oh, enggak, bukan ya. Ya kalau misalkan memang ada waktu saya silaturahmi ke sana gitu. Tapi kan kalau misalkan ngobrol dulu waktu pertama kali Bu, Iya. saya ini cerita sedikit. Oke. Jadi teman saya itu memang nggak bisa banget bahasa Indonesia. Oh, sama Gitu. sekali. Sama Oke. sekali. Karena bahasa Inggris pun susah. Jadi sedikit-sedikit nih. Iya, iya. Kadang orang pun lah katanya orang luar negeri tapi kok nggak bisa bahasa Inggris kan gitu ya? Enggak, dia itu dari Swiss, dari Jerman bahasanya katanya gini. Oh. Jadi akhirnya saya ajarin kurang lebih 6 bulan deh. Untuk bahasa sehari-hari, bahasa Sunda sama bahasa Indonesia gitu. Oh ya, wow. Alhamdulillah. Yang pertama tuh abdi gelis ya kayak gitu-gitu. Agak ya, sedikit kayak lucu ngomongnya. ya kan. Dengan tinggi poster, dengan kulit putih, rambut pirang. Oh, iya. Dulu Bu saya gitu. Oke. Nah, kebuka juga deh. Oh, Aduh, jadi saya yang kebuka nih. gitu. Tapi alhamdulillah komunikasi baik, kita berteman dan ya, mudah-mudahan kalau misalkan ada waktu ya menjadi turis mungkin ke sana. Berkunjung ke Betul. sana. Dan saya ya minimal tahu lah A1 ya mungkin ya. A1 Untuk minimal. belajar di Verba ini untuk kursus bahasa Jerman. Betul, Luar betul. biasa. Hal apa Bu nih apa ya yang bikin mengharuskan dari yang pendengar nih semua yang nonton, kenapa sih harus ke join di kursusnya Verba Jerman Edu ini yang mengharuskan nih? Yang mengharuskan, waduh, bahasanya kalau mengharuskan mengerikan juga ya. Mengerikan Buat ya? orang-orang harus katanya. Kalau saya sih lebih begini, terutama buat orang-orang muda nih Ya. yang ingin menjelajahi dunia, ya, menjelajahi dunia. Tapi memang oke, selain wisata ya boleh lah, tapi untuk masa depan, untuk masa depan. Anak-anak muda sekarang kan sebetulnya mereka melihat, kenapa mereka suka lihat YouTube, melihat informasi di internet segala macam. Itu sebetulnya keinginan keluar negerinya tinggi, Ya, gitu kan. betul. Nah, saya berpikir kenapa kamu nggak coba di negara yang dimana kamu nanti bisa hidup lebih enak, Ya. gitu. Artinya lebih enak tuh maksudnya bisa mendapatkan ilmu yang banyak, bisa mendapatkan Pengalaman baru gitu. pengalaman otomatis Betul, uang yang uang yang banyak, banyak, betul. seperti itu. Nah, saya tuh lebih ke arah yaitu tadi pengembangan dari wawasan mereka. Wawasan. Seperti itu. Kenapa ke Jerman ya tadi pendidikan otomatis karena saya sesar sebenarnya orang-orang muda yang saya sasar gitu ya biar nanti mereka menentukan sendiri mau Betul. kemana arahnya dan lagi pula kalau kuliah di sana tuh hampir nol Pak biayanya Oh, hampir nol serius? iya serius asal mereka ya itu belajar bahasa dari Indonesia dulu semuanya seperti itu. Jadi pembiayaan untuk kuliah di sana pun bahasanya nol tuh hampir ya? hampir nol. Jadi kuliahnya gratis gitu. Hanya mungkin kalau misalnya ujian atau buku ya otomatis mereka bayar. Ya, juga. ya, ya, Itu udah umum lah seperti itu. Jadi memang ada khusus anggaran beasiswa lah ya? Itu dari government? Or Jadi gini, pemerintah di Jermannya sendiri memang menyediakan pendidikan gratis bagi seluruh yang datang ke Jerman. Jadi bukan cuma sekedar citizen saja, tapi imigran juga. Imigran boleh. juga ya? Ya negara yang sudah mengutamakan pendidikan, gitulah. Iya. Ya itu enaknya. Kenapa orang-orang muda coba deh kalian menjelajahi yang namanya Eropa, menjelajahi Jerman. Oke, Amerika juga boleh, tapi Amerika kadang-kadang jauh ya, jauh dan mahal ya itu. Lebih Itu baik ke mungkin Jerman ya. Cobain, tolong Ke Jerman. cobain ke Jerman. Ya, walaupun bahasa susah, ya effortnya aja lah. Effort di Indonesia susah, tapi udah sampai di sana, ya oke.
silakan. Silakan. Bu, saya satu Bu. Ini di dekat rumah saya ada Oke. yang mungkin semacam gini ya, kayak diarahkan untuk bekerja tapi ke Jepang. Nah, yang ngebedain nih bekerja di Oke. Jepang dan di Jerman itu apa Bu? Ya secara Aduh, ini. ya ya ya. Ini saya suka sering banget ini pertanyaan Betul. selalu ditujukan ke verba, ditanyakan Betul, ke verba. Bahkan mereka, kenapa ya Bu saya harus ke Jerman? Oke, nanti saya selalu cerita begini. Oke, kalian harus tahu dulu tujuan kalian ke luar negeri ngapain. Terus Oke. negaranya pengen apa? Pengen Jepang oke, kenapa Jepang? Karena Asia. Ada lagi, saya pengen ke Jerman. Saya pasti ke Jerman karena pendidikannya bagus. Oke. Oke. Terus akhirnya saya jelaskan pokoknya negara yang di luar negara kita itu bagus, negara Indonesia juga bagus ya, tapi kita lebih luas lagi lah menjelajahi Betul. dunia itu lebih luas lagi. Bedanya kalau Jepang dan Jerman tuh udah kentara sekali apa ya. Kalau di Jerman itu kalau misalnya mereka pendidikan tadi gratis ya. Oke. Oke. Terus kemudian kalau mereka mau bekerja melalui jalur vokasi tadi dan mereka bisa akhirnya pensiun di sana yang tadi sudah Iya, saya betul. jelaskan. Ada guarantee yang Ada tadi ya. guarantee, ya. Dan mereka ke sana bukan sebagai TKI. Itu yang paling harus dijelaskan. Oke, ini penting nih. Penting. Jadi ke Jerman sendiri itu bukan sebagai tenaga kerja Indonesia, Bukan TKI. tapi sebagai tenaga profesional. tenaga ahli ya, ahli profesional nanti, di bidang profesional yang bidangnya. akan dipelajari begitu ya. Betul. Jepang Oh. juga ada kan magang. Oke, kita bersamakan persepsi magang dulu ya. Ayo, Siap. apa magang? Apa itu? Kalau menurut Pak Teddy apa? Nih, balik Magang. katanya. Karena di sini ada teman-teman magang yang dari SMA. Dari Kalau SMA. persepsi saya, mereka mencoba untuk masuk ke dunia kerja nyata begitu. Oke. Bahasanya itu bekerja di profesi yang mereka, misalkan SMK ya. Oh ini pekerjaan misalkan di digital marketing misalkan. Oke. Nah, mereka mencoba untuk di industri itu seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin itu magang. Oke, itu magang sebagai langkah lanjut ya. Tapi Betul. awalnya namanya magang pasti harus melalui pendidikan. Betul, pendidikan. Pasti ada base-nya yaitu sekolah. Sekolah, iya. Itu pasti ada. Gitu. Betul. Nah, kalau di Jerman udah jelas 3 tahun harus magang, pendidikan, ada sertifikatnya, ijazahnya, dan ijazah diakui di mana-mana. Nah, sedangkan kalau Jepang memang karena sebagai TKI kan tenaga kerja Indonesia. Ada nggak magangnya? Bahasanya mungkin mereka saya bilang ada, cuma memang bukan resmi langsung dari negaranya yang mengeluarkan magang di Jerman, magang di Jepang gitu. Mereka lebih cenderung ke arah bekerja. Orientasinya lebih ke pure bekerja yang TKI lah ya gitu ya, anggapannya ya, gitu. Kalau ke Jerman ada sisi edukasinya, harus ada edukasi. pendidikannya. Visanya juga visa Ausbildung sendiri, bukan visa tenaga kerja ke sana gitu. Kalau Jepang kan nggak ada visa magang, nggak ada itu. Visanya mungkin sendiri gitu. Iya. Karena tadi kalau ke Jerman sendiri itu menjadi tenaga ahli atau profesional. Betul, arahnya nanti ke sana ya. Itu. Luar biasa. Makanya ada tahapan-tahapan yang memang harus dijalani lah gitu Ya, ya tahapan. ini the secret ya, Pak ya. Boleh dibilang secret tapi udah kebuka nih. Tapi Jadi ini kalau ke Jerman itu mereka ke sana kan ada batasnya nggak, mereka harus pulang lagi ke Indonesia. Betul, Kalau jadi sudah gitu. Ausbildung silakan kerja sampai kalian dapat suatu tempat yang oke lah jadi full timer di sana sampai pensiun lah dibolehkan. Kalau ke Jepang gimana? Jepang ada masanya. ada periodik. Ada periodik betul. ya, betul. Nanti harus pulang dulu. Boleh nanti kalian melamar Ya, lagi. betul. Ya, tergantung itu nanti. Oh iya, benar. Itu bedanya. Itu bedanya. Makanya yang tadi guarantee pun bahkan sampai pensiun di Itu sana. tadi ya udah kita bahas ya. Iya, pensiun di itu yang sana. ngebedain ya. Betul. Saking nyamannya, Bu. Nah, diberikan kenyamanan luar Betul, biasa. Luar biasa. Kita bikin romantis. Oh enggak, itu Bu di TikTok Bu, lagu itu Bu, saya Lagi terngiang-ngiang Bu. tren. Oke, kalau gitu luar biasa. Terima kasih Ibu Lani, Miss Lani. Bentar Bu, satu. Panggilannya memang Miss. Kalau di Jerman Oke. apa? Frau sebetulnya. Frau. Tapi karena gini, terus terang saya guru atau dosen bahasa Inggris, jadi pendidikan saya bahasa Inggris. Gitu. Jadi orang manggilnya Miss Lani. Jadi terbiasa dengan itu. Kalau manggil Frau Lani ada juga yang seperti itu. Cuma saya panggil saya Miss Lani ya, takutnya tidak diajak ngomong bahasa Jerman. Tapi semua bahasa Iya. dikuasai begitu ya. Iya, Bahkan Ibu tenaga senang. pengajar, dosen berarti. Pernah jadi dosen. Pernah jadi dosen, Iya. luar biasa. Sangat terhormat Bu, saya bisa ngobrol-ngobrol panjang nih dengan Miss Lani, Ibu Lani. Ya,
Terima kasih untuk waktunya juga nih. Terima kasih Pak banyak Teddy. juga Ibu untuk kehadirannya, kesediaannya. Mudah-mudahan Verba dengan Teknolive, karena Verba sendiri ini ada di Teknolive sekarang. Ya, betul. Betul, di sini teman-teman yang tertarik mungkin saya coba untuk pengen tahu nih, tertarik dengan bahasa Jerman mungkin ya, dengan yang tadi fase di tahap level A1 dulu aja ya. Ya, betul. Misalkan belum ada tujuan apa-apa Nah, nih, gitu, pengen betul. belajar aja gitu kan. Banyak tuh yang kayak gitu, pengen belajar dulu. Pengen belajar dulu aja, boleh di Verba di sini ke Teknolive. Dan teman-teman kalau misalkan saya mau pengen ada tujuan nih kerja di sana, di sini pun kita bisa bantu untuk mengarahkan begitu ya, termasuk untuk kursus bahasa dan lain sebagainya. Oke, sekali lagi terima kasih Miss Lani, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih atas kesediaannya, waktunya. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol kembali ya. Oke, terima Dan kasih. jangan lupa teman-teman, langsung kunjungi aja di teknolive.co.id untuk keterangan dari Verba Jerman Edu ini bersama Teknolive. Dan see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.